Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika turun ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraisy Shihab, kata Iqra dalam ayat tersebut terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun maka lahirlah aneka makna, bermacam-macam makna seperti menyampaikan, kemudian menelaah, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan objek yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Quraisy juga menjelaskan lagi bahwa kata Iqra berarti bacalah atau telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri. Nah, itu makna Iqra menurut Quraisy Shihab. Makna yang terkandung dalam kitab suci ini sangat dipahami dan diaktualisasikan oleh umat Islam pada masa dahulu, sehingga menghasilkan banyak karya-karya besar yang dihasilkan oleh para orang-orang Islam di masa lalu. Dalam lembaran sejarah peradaban Islam, kita bisa melihat hubungan yang harmonis antara agama dan akal. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena dalam Islam akal sebenarnya mampu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dan posisi penting dalam Islam. Kemudian substansi Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam juga menjadi bukti bahwa Islam sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan. Karena itu tidaklah mengherankan jika lahir ilmuwan-ilmuwan Muslim di segala bidang saat peradaban Islam mengalami masa keemasannya. Namun peradaban Islam dimulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekitar abad 13 Masehi. Kegemilangan peradaban Islam itu telah berhasil membangun peradaban yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Sejarah telah mencatat kejayaan Islam dalam membangun peradaban manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh kalangan manapun. Dalam sejarah peradaban Islam juga tercatat tinta emas bagaimana para sahabat dengan semangat mempelajari ilmu pengetahuan, baik dari Al-Quran maupun hadis, juga melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang kemudian diaplikasikan ke dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kalau kita lihat pada abad pertama Hijriah, begitu semangatnya para sahabat belajar langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menghafal setiap ayat Al-Quran yang disampaikan. Bahkan karena takut lupa, mereka mencatat di kulit. Ada juga yang mencatat di tulang dan berbagai tempat lainnya. Mereka kemudian mengklasifikasikannya dalam berbagai bidang. Misalnya fikih, akidah, akhlak, hukum, tauhid, faraid, kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh Islam
berpengaruh dari generasi ke generasi. Pada generasi sahabat misalnya terdapat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan lain sebagainya dengan ilmu pengetahuan dasar tauhid, akidah, dan akhlak. Maka kemudian lahirlah semangat untuk mencintai ilmu pengetahuan sampai pada masa tabi'in hingga masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Dalam perkembangannya, peradaban Islam mengalami beberapa periodisasi. Kalau kita lihat menurut Profesor Dr. Andes Harun Nasution, periodisasi peradaban Islam, beliau membagi pada 3 periode. Yang pertama periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Cukup sampai di sini dulu. Periode-periode itu akan kita bicarakan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.